Oke, shalom teman-teman semuanya. Selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa dong. Apa kabarnya? Dan saya harap semuanya selalu sehat dan selalu baik di dalam Tuhan ya. Amin. Amin. Dan puji nama Tuhan, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam ibadah seksi pelayanan remaja pemuda GKI Pintu Elok Pontianak yang mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya. Yes. Tapi teman-teman juga bisa menyaksikan kami semua yang berada di sini dalam tayangan video yang mungkin akan ditayangkan di YouTube ya atau di media sosial yang lainnya. Dan teman-teman, walaupun di tengah wabah COVID yang kini sedang mewabah di hampir seluruh belahan dunia, tapi kita yakin dan percaya tidak akan menyurutkan semangat kita untuk bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, Amin. terus, amin. Amin. Dan untuk itu, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu hati untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu buah pujian yang menyatakan datanglah ke baitnya, dilanjutkan dengan Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sungguh-sungguh dan sukacita. Bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita angkat sekali lagi pujian ini, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, berdalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita akan lanjutkan pujian ini di Badai Topan Dunia, ayat yang pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia.
gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi, ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, Tempat berlindung yang teguh. tempat berlindung yang teguh, Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. tempat berlindung yang teguh. Baik, kita akan menerima fotum dan salam kepada hambanya. Saya persilahkan. Marilah kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Kebaktian ini terjadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Amin. Teman-teman terkasih, saya akan membacakan Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Kemudian dari perjanjian baru, Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada dirimu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman terkasih, di tengah wabah COVID yang melanda hampir seluruh belahan dunia ini membuat kita sadar bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Teman-teman, kita bisa lihat di sekitar kita, karena COVID ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak rumah-rumah ibadah ditutup, banyak sekolah-sekolah yang terpaksa diberhentikan dan kemudian dialihkan dalam bentuk online seperti kita saat ini. Namun, kita sadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita juga ingat bahwa kita harus selalu berpegang pada Tuhan. Walaupun di lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Marilah kita angkat satu pujian untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan dengan judul pujian Bersamamu. Kita angkat pujian ini dengan penuh sungguh-sungguh. Jiwa
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kepada hambanya dipersilahkan. Teman-teman pemuda yang saya kasihi, dalam perenungan kita bersama dalam rangka perayaan Jumat Agung, teks untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya mau bacakan buat semua pemuda pada hari ini di bawah perikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka bersama dengan dia. Disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan berkata-kata itu
tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, 'Apa yang kutulis tetap tertulis.'" Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, secara khusus buat teman-teman pemuda yang ada di rumah ataupun juga yang ada di sini. Pada saat ini saya memberi tema untuk perenungan kita bersama pada hari ini adalah Pemuda dan Jumat Agung. Pemuda dan Jumat Agung. Pemuda gereja ketika diperhadapkan dengan Jumat Agung. Jumat Agung tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Jumat Agung terjadi sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bertolak dari Yesaya pasal 52 dan Yesaya 53 dengan perikop hamba Tuhan yang menderita. Saudara-saudara pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, makna Jumat Agung atau peristiwa Jumat Agung bagi pemuda gereja meliputi beberapa hal. Maka ungkapan Jumat Agung tidak hanya terletak pada pasal 19, melainkan sampai ke pasal 20 ayat yang pertama dan seterusnya. Oleh karena itu kita lihat peristiwa Jumat Agung. Yang pertama, Yesus disalibkan. Yang kedua, Yesus mati. Yang ketiga, lambung Yesus ditikam. Yang keempat, Yesus dikuburkan. Dan nanti teman-teman muda akan sampai kepada puncak perayaan Jumat Agung, yaitu pada hari raya Paskah atau hari raya kebangkitan yang dirayakan oleh seluruh dunia. Hal yang pertama untuk pemuda pelajari dalam peristiwa Jumat Agung, yaitu Yesus mati. Yesus disalibkan dalam penjabarannya buat pemuda gereja adalah bahwa pemuda gereja harus menyalibkan keinginan dagingnya, harus menyalibkan keinginan duniawinya, egoisnya, ataupun dengan bahasa lain egonya juga harus disalibkan bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, tentang kematian Yesus. Yesus mati di kayu salib juga gambaran bahwa pemuda gereja yang hidup di dalam iman, yang hidup di dalam keyakinan dan kepercayaannya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah juru selamat secara pribadinya, maka pemuda gereja juga harus mematikan segala keinginan daging, mematikan segala hawa nafsu, sebagaimana ungkapan Paulus bagi orang-orang Kolose dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Paulus berbicara kepada orang-orang Kolose supaya matikanlah dalam dirimu segala keinginan daging, segala hawa nafsu, kecemaran, pesta pora, dan lain sebagainya harus dimatikan sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Dikarenakan bahwa setiap teman-teman muda yang ada di dalam Kristus, maka memaknai Jumat Agung di dalam hidup tidak hanya sekedar sebuah ritual tradisi yang sudah merupakan turun-temurun yang dilakukan oleh pemuda gereja, tetapi pemuda gereja juga harus mematikan segala hawa nafsunya, segala
kegagalannya di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, berbicara tentang peristiwa Jumat Agung tidak hanya kepada penyaliban, juga tidak hanya sampai kepada kematiannya, tetapi lambung Yesus ditikam. Di sana ada makna yang pemuda gereja harus pelajari, yaitu bahwa ketika lambung Yesus ditikam, darah Tuhan Yesus Kristus mengalir, darah Tuhan Yesus Kristus tercurah yang keluar dari tempat atau bekas yang ditikam oleh para prajurit Romawi pada waktu itu di Bukit Tengkorak atau di Golgota. Jadi artinya bagi pemuda gereja bahwa lambung Yesus ditikam dan ketika darah Yesus mengalir, disitulah proses pemulihan, proses pembasuhan bagi dosa pemuda-pemuda gereja diampuni. Oleh karena itu baik Yesus disalibkan, berarti segala pelanggaran saudara dan saya disalibkan. Yesus mati, segala keinginan daging pemuda-pemuda gereja telah dimatikan bersama dengan kematian Kristus. Dan ketika lambung Yesus ditikam, darah mengalir, maka pemuda gereja meyakini bahwa pemuda gereja memperoleh penebusan dengan darah Kristus. Yang keempat, Yesus dikuburkan. Peristiwa Yesus dikuburkan tidak hanya sekedar merupakan sebuah tradisi bagaimana orang mati dan harus dikuburkan, tetapi makna bagi pemuda gereja dengan Jumat Agung adalah bahwa ketika Yesus dikuburkan juga memaknai pemuda gereja bahwa segala yang bertentangan dengan keinginan Allah, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan peristiwa daripada apa yang dialami oleh para pemuda gereja juga harus dikuburkan bersama dengan penguburan Kristus di gua yang disediakan. Karena itu saudara-saudara muda yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, makna pemuda dan Jumat Agung, pemuda diberikan kesempatan untuk memperoleh penyalibkan segala keinginan, untuk mematikan segala hawa nafsu, dan darah Yesus tercurah melalui proses lambungnya ditikam. Bahkan segala keinginan pemuda-pemuda gereja yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan ajaran yang benar dari Kristus harus dikuburkan. Maka pemuda gereja dan Jumat Agung memberikan kepada saudara dan saya yang sudah menyalibkan segala keinginan daging, yang sudah mematikan segala hawa nafsu, yang sudah menerima darah Kristus sebagai darah penebusan, bahkan yang sudah menguburkan segala kehidupannya yang lama, sebagaimana Petrus atau Paulus berbicara kepada orang-orang di Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan bagian yang terakhir buat pemuda gereja berbicara tentang peristiwa pemuda dan Jumat Agung tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi sampai kepada kebangkitan Kristus. Oleh karena itu dari makna kebangkitan Kristus buat pemuda gereja dalam paket peristiwa Jumat Agung yang berawal dari Taman Getsemani pada malam pergumulannya sampai kepada kebangkitannya untuk memberikan kemenangan bagi pemuda gereja, memberikan keselamatan bagi pemuda gereja, memberikan kelepasan bagi pemuda gereja. Karena itu pemuda gereja sudah saatnya harus bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keadaan yang tidak berdaya, bangkit dari ketidakmampuan untuk meraih apa yang diharapkan oleh pemuda di masa yang akan datang. Sebab penulis kitab Amsal dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18, Allah sudah berfirman buat pemuda gereja bahwa masa depan pemuda sungguh ada dan harapan pemuda tidak akan hilang. Akhir daripada perenungan kita bersama dalam rangka pemuda dan Jumat Agung pada hari ini, pemuda memaknainya dengan penyalipan, kematian,
lambung Yesus ditikam, Yesus dikuburkan sampai kepada kebangkitan Kristus. Semua adalah mendatangkan keselamatan, mendatangkan penebusan, mendatangkan pembebasan bagi pemuda gereja yang memaknai hidupnya dengan Jumat Agung sampai kepada kebangkitan Kristus. Karena itu pemuda gereja harus memahami bahwa Yesus menderita, mati dan bangkit bukan untuk dirinya, tetapi untuk Bapak, teman-teman pemuda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini yang sudah kami pelajari bersama. Kami menerima kebenaran firman-Mu sebagai kebenaran yang menguatkan, yang membebaskan, yang melepaskan, bahkan yang memberikan kepada kami hidup. Karena itu doa dan harapan kami untuk pemuda gereja dalam syafaat kami bersama. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati pemuda gereja kami agar mereka memaknai hidup mereka dari peristiwa Jumat Agung sampai kepada kebangkitannya. Dan biarlah pemuda gereja kami telah menyalipkan segala keangkuhan hidup, telah mematikan segala persoalan moral yang rusak. Bahkan juga mereka menerima darah Kristus sebagai darah yang memberikan pengampunan, darah yang menyelamatkan. Bahkan segala keangkuhan, kesombongan, bahkan juga iri hati dan dengki. Dengan peristiwa Jumat Agung ini pemuda gereja kami juga dapat menguburkan semuanya secara dalam dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Sebab Engkau menjanjikan kebangkitan baru buat pemuda gereja kami. Agar pemuda gereja kami bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala kebodohan, bangkit dari segala kemalasan untuk meraih apa yang Tuhan janjikan buat pemuda gereja kami. Terlebih kehidupan yang kekal yang telah didapati oleh pemuda gereja kami agar tetap terpelihara, tidak hanya hari ini saja, tetapi biarlah mereka pelihara keselamatan yang dari Kristus sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu kami berdoa biarlah pemuda gereja kami tetap ada di dalam lindungan, ada di dalam naungan, ada di dalam penyertaan Tuhan semata. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati pemuda gereja kami di dalam pendidikan mereka. Bagi mereka yang mencari jodoh, bagi mereka yang mencari pekerjaan, sesungguhnya Tuhanlah jawaban buat pemuda gereja kami. Tuhan akan membukakan segala jalan bagi mereka, yaitu jalan kebenaran dan hidup yang mendatangkan sukacita bagi pemuda gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dan memohon kepada Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas penyampaian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman terkasih, Tuhan Yesus telah rela mengorbankan dirinya di kayu salib beribu-ribu tahun yang lalu. Sepatutnya kita yang disalibkan, tetapi karena kasih dan karunia, kita boleh ada sampai hari ini. Teman-teman sekalian, saya akan mengajak kita semuanya untuk menyanyikan pujian yang berjudul Karena Salibmu. Biarlah kiranya pujian ini boleh menjadi pengingat bagi kita bahwa karena salib Tuhan Yesus kita boleh diselamatkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yesus, kita katakan sekali lagi pujian, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup,
Teman-teman muda yang saya kasihi, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hari ini mati dan akan bangkit, dan kuasa di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti rangkaian ibadah kali ini. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah melayani. Sampai bertemu di ibadah pemuda selanjutnya. Dadah. Karena salibmu